Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai belajar dan teori belajar. Nah, yang pertama ada yang perlu teman-teman ketahui mulai dari diri. Untuk dijawab, apa pengalaman belajar yang telah Anda alami dalam perjalanan hidup ini? Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian belajar. Terdapat beberapa pengertian belajar. Yang pertama, menurut KBBI, belajar diartikan sebagai upaya untuk meroleh kepandaian maupun ilmu. Yang kedua, menurut Piskart pada tahun 2008, mengartikan bahwa belajar untuk mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan. Yang ketiga, menurut SAK pada tahun 2012, mengartikan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bertahan lama dengan cara tertentu, yang diperoleh berdasarkan hasil pengalaman maupun hasil latihan. Yang ketiga, menurut Muhammad Sobri Sutikno, mengartikan bahwa belajar adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan baru, di mana perubahan baru ini lebih diarahkan berdasarkan hasil dari interaksi maupun pengalaman yang telah ia lalui dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru yang bernilai positif sebagai pengalaman dalam hidupnya. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri belajar. Terdapat 5 ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku atau change behavior. Dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari yang semula tidak terampil menjadi terampil, dari yang semula sudah tahu menjadi lebih mengerti. Lalu yang kedua, perubahan tingkah laku tersebut sifatnya bersifat potensial. Artinya, tidak serta-merta setelah peserta didik belajar, ia langsung mengalami perubahan tingkah laku. Karena ciri dari belajar itu sendiri membutuhkan waktu. Ciri yang selanjutnya, yang keempat, merupakan hasil dari latihan maupun pengalaman yang dapat memberikan penguatan maupun reinforcement. Lalu yang terakhir, dapat terjadi dalam sebuah interaksi sosial, baik interaksi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, interaksi di lingkungan sekolah contohnya seperti adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, lalu ada interaksi dengan pendidik maupun dengan teman sejawat. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis belajar. Terdapat 7 jenis belajar. Yang pertama, belajar rasional adalah proses belajar berdasarkan kemampuan berpikir dan dengan akal sehat. Nah, artinya dalam proses belajar ini, seseorang diarahkan untuk berpikir secara logis, masuk akal. Contohnya, ketika seseorang menginginkan dia harus berprestasi, maka hal yang harus dilakukan adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Artinya, hal inilah yang dikatakan dengan masuk akal, karena ketika seorang ingin berprestasi tentunya ia harus berusaha untuk belajar. Lain halnya ketika seseorang ingin memperoleh prestasi namun dia tidak melakukan hal tersebut, maka hal tersebutlah tidak logis, tidak masuk akal. Lalu yang selanjutnya adalah belajar abstrak, adalah proses belajar secara tidak nyata. Biasanya hal ini lebih diajarkan kepada peserta didik kelas tinggi untuk belajar tanpa menggunakan benda nyata lagi. Lalu yang selanjutnya, belajar keterampilan adalah proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik, otot, maupun syaraf. Contoh nyatanya dalam proses belajar yang ini, jenis belajar ini adalah membuat kerajinan dari tanah liat. Lalu jenis belajar yang keempat adalah belajar sosial, adalah proses belajar yang diperoleh berdasarkan adanya interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, jenis belajar yang selanjutnya adalah belajar kebiasaan, adalah proses belajar yang dilakukan dengan latihan secara berulang. Lalu yang selanjutnya ada belajar apresiasi, adalah salah satu bentuk belajar dengan cara menghargai, dengan mempertimbangkan seseorang menghargai hasil maupun yang telah dilakukan oleh orang lain. Salah satu contohnya untuk seorang pendidik, contoh dari bentuk apresiasi kepada peserta didik itu dengan pujian baik bersifat verbal maupun non-verbal. Kalau bersifat verbal dengan kata-kata, wah kamu hebat nak, sip. Lalu kalau dengan non-verbal itu lebih ke bagaimana bahasa tubuh seorang guru, misalnya, wah nilai kamu bagus nak, pertahankan ya. Nah, begitu. Lalu yang terakhir ada belajar pengetahuan, adalah proses belajar secara kognitif yang diperoleh berdasarkan eksperimen maupun investigasi.
Nah, materi yang selanjutnya adalah teori belajar. Belajar dapat dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, belajar behaviorism atau behaviorisme dalam secara teori maupun praktiknya disebut dengan teori behavioristik. Lalu yang kedua ada social cognitivism. Lalu yang ketiga ada konstruktivisme. Lalu yang keempat ada humanism atau humanisme. Dalam teori praktiknya disebut dengan humanistik. Nah, yang pertama, teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia, peran dari belajar. Nah, di mana dalam teori ini diperoleh melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif maupun respon yang nantinya menghasilkan hukum-hukum mekanistik berdasarkan dari peran belajar tersebut. Di mana dalam hukum ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari setiap teori-teori menurut tokoh dari ahlinya, menurut teori belajar behavioristik ini. Nah, ada 3 tokoh yang dipaparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada dari Ivan Petrovich Pavlov, lalu yang kedua ada Edward Lee Thorndike, lalu yang terakhir ada Berhos Frederick Skinner. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Pavlov, belajar merupakan perubahan yang terjadi karena akibat syarat-syarat tertentu berupa condition yang menimbulkan suatu respon berupa reaksi. Pavlov melakukan sebuah eksperimen terhadap anjing. Pada gambar pertama, Pavlov memberikan sebuah makanan dan respon anjing yakni mengeluarkan air liur. Pada gambar kedua, Pavlov memberikan bel dan dibunyikan sehingga respon anjing tidak mengeluarkan air liur. Selanjutnya, pada gambar ketiga, Pavlov memberikan makanan setelah membunyikan bel dan respon anjing yakni mengeluarkan air liur. Hal tersebut dilakukan secara berulang sehingga anjing terbiasa bahwa jika dibunyikan bel maka dia akan diberi makanan dan kemudian menimbulkan suatu respon mengeluarkan air liur. Sehingga pada gambar keempat, ketika Pavlov membunyikan sebuah bel, maka anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liur. Pada eksperimen tersebut didapatkan 2 hukum pokok belajar. Yang pertama, yakni law of respondent conditioning, yang mana apabila suatu perilaku diulangi secara terus-menerus, maka respon akan meningkat. Selanjutnya, hukum yang kedua yakni law of respondent extinction, yang mana apabila suatu stimulus sudah tidak diberikan, maka respon juga akan menurun. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teori behavioristik menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon dapat berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Thorndike melakukan eksperimen dengan kucing yang lapar dengan menaruhnya di dalam kandang dengan memberikan makanan yang ada di luar kandang. Kucing pun melakukan percobaan berlari sana, berlari ke sini, mencakar-cakar kandang untuk dapat menggapai makanan yang ada di luar. Hal tersebut tidak sengaja kucing pun menyentuh seutas tali sehingga kandang pun terbuka dan dia dapat mendapatkan makanan. Hal tersebut pun diulangi berulang kali sehingga kucing pun dapat membuka kandang dengan lebih cepat dan efisien. Hal tersebut menimbulkan 3 hukum pokok belajar. Yang pertama yakni adalah law of readiness, yang memandang bahwa siswa dapat berubah tingkah lakunya apabila siap baik mental maupun fisik. Selanjutnya yakni law of exercise, yang mana memandang bahwa apabila pembiasaan itu diulangi berkali-kali, maka siswa pun akan terbiasa. Selanjutnya yang terakhir yakni law of effect, yang memandang bahwa setiap siswa memiliki efek yang berbeda ataupun respon berbeda apabila dihadapkan pada sesuatu yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik menurut Berhos Frederick Skinner. Menurut Skinner, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul, atau yang biasa disebut dengan operant conditioning. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus yang dimasukkan ke dalam kandang
yang mana apabila tikus dapat menyentuh tuas, maka akan mengalir makanan dari luar kandang. Hal tersebut membuat tikus berlari ke sana dan berlari ke sini, sehingga tidak sengaja menyentuh tuas yang mana dapat mengalirkan makanannya ke dalam kandang. Hal tersebut pun diulangi berulang kali sehingga tikus pun dapat menyentuh tuas dengan lebih cepat dan efisien. Pada eksperimen ini diperoleh dua hukum pokok belajar. Yang pertama yakni Law of Operant Conditioning, yang mana apabila stimulus diberikan secara terus-menerus, maka respon akan meningkat. Dan yang kedua yakni adalah Law of Extension, yang mana apabila stimulus dikurangi, maka reaksi pun akan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, pendidik harus dapat menyusun materi maupun bahan ajar secara lengkap. Pendidik juga harus dapat memberikan banyak instruksi ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ketika kesalahan ditemukan, maka pendidik harus segera memperbaikinya, baik secara materi maupun peserta didik. Selanjutnya, pendidik juga dapat memberikan banyak latihan sehingga siswa terbiasa akan hal tersebut. Yang keempat, pendidik juga dapat melakukan evaluasi sesuai perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, pendidik juga dapat memberikan penguatan baik dari sisi negatif maupun positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial kognitivism. Teori belajar sosial kognitivism adalah teori yang mempelajari tentang kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Tokoh dalam teori sosial kognitivism adalah Albert Bandura, yang mana memandang faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, begitupun sebaliknya. Faktor kognitif dapat mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan dapat mempengaruhi faktor kognitif, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini terdapat 4 hukum pokok belajar yang mana atensi, retensi, motivasi, dan produksi. Atensi adalah menaruh perhatian kepada suatu role model. Selanjutnya, retensi adalah melihat tingkah laku yang lain pada role model tersebut. Produksi merupakan kemampuan motorik siswa dalam memproduksi perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir yakni motivasi. Perilaku siswa dapat berubah apabila terdapat motivasi dalam diri siswa. Saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola dan tahapan-tahapan ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahapan kognitifnya. Piaget membagi tahapan-tahapan perkembangan kognitif ini menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensori motor. Pada tahapan ini, pertumbuhan kemampuan anak tampak dan dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Yang kedua, tahapan praoperasional, umur 2-7 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah pada penggunaan simbol dan bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahapan operasional konkret, umur 7-11 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Tahapan operasional formal. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Ada 3 poin dalam teori belajar
yang dikemukakan oleh Vygotsky. Yang pertama adalah belajar dapat diartikan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungan. Yang kedua, scaffolding. Scaffolding yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Yang terakhir adalah zone of proximal development. Artinya, zona perkembangan proksimal merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Penerapan teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Yang kedua, pendidik mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, peserta didik terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi di kelas. Yang kelima, peserta didik terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang terakhir, pendidik menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Teori belajar humanis. Teori belajar humanis lebih menekankan pada hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Teori belajar humanis ini lebih berpusat pada peserta didik sebagai subjek merdeka guna mendapatkan tujuan hidup dirinya. Dalam arti lain, bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Teori belajar humanis menurut Abraham Maslow yaitu memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan makan, minum, tempat tidur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Seorang akan membutuhkan sesuatu ketertiban, keserasian, atau irama yang teratur. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua atau pengasuh selama beberapa tahun kehidupannya merupakan kunci utama perkembangan sosial menurut Abraham Maslow. Untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah setiap orang harus berkembang sepenuhnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang terakhir adalah self-transcendence, yaitu pengalaman spiritual adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia serta merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual yang melibatkan perilaku kepada orang lain. Humanis menurut Karl Rogers yaitu mempunyai 2 pokok pembahasan. Yang pertama adalah lingkungan mempengaruhi kecenderungan. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang diri sendiri dan penghargaan terhadap diri sendiri dibentuk melalui berbagai macam pengalaman manusia dalam berinteraksi. Adapun penerapan teori humanis dalam dunia pendidikan, yang pertama yaitu memberikan motivasi agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menerapkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, memahami ciri dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media interaktif. Yang keenam, menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Yang ketujuh, menjaga suasana belajar agar selalu kondusif. Yang ke-8, melakukan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk selalu aktif selama proses belajar mengajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.